Shalom saudara-saudara. Pagi ini bukan hanya saudara-saudara yang menyaksikan khotbah pagi ini, tetapi kita sedang live streaming di seluruh link YHS baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saya rindu untuk menyapa saudara-saudara saya, rekan-rekan saya, jemaat Tuhan yang ada di seluruh link YHS. Shalom saudara-saudara, selamat mengikuti live streaming pagi hari ini di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Baik saudara-saudara, saya percaya bahwa saudara-saudara yang hadir baik di tempat ini maupun mereka yang sedang menyaksikannya adalah pribadi-pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara mau berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita? Haleluya! Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mati, Yesus bangkit, dan 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dan hari ini tema sentral kita adalah the unexpected atau yang tak terduga. Mari sama-sama kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ini ayat yang pertama, di permulaan di sana Yesus ada berkata, janganlah gelisah hatimu. Mengapa Yesus berkata kepada saudara dan saya kepada jemaatnya, janganlah gelisah hatimu? Sebab Yesus memberikan kepada saudara, Yesus memberikan kepada saya jaminan selama saudara dan saya ada di muka bumi ini. Saudara dan saya bukan hanya mendapatkan jaminan dari Yesus selama kita berada di atas muka bumi ini. Tetapi Yesus memberikan jaminan kepada saudara dan saya, yaitu jaminan kekekalan, hidup di dalam kekekalan. Sampai kita berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Pagi ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan tentang Yesus Raja dan Imam. Hubungannya dengan tema sentral kita hari ini. Mari sama-sama kita lihat di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Perikopnya berbicara tentang Dia Raja dan Imam. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Yahweh berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yahweh akan mengirimkan tongkat kekuatanmu dari Sion, berkuasalah di tengah-tengah musuhmu. Umatmu akan memiliki kerelaan hati pada hari kekuasaanmu. Di dalam keagungan kekudusan sejak fajar mereka. Bagaikan embun pagi orang mudamu bangkit bagi engkau. Ayat yang keempat. Yahweh telah bersumpah dan dia tidak akan membatalkannya. Engkau adalah imam yang kekal menurut peraturan Melkisedek. Kita sudah membaca 4 ayat pagi hari ini. Dan saya membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama, Yesus adalah Raja. Raja yang memerintah. Dan yang kedua adalah Yesus adalah imam besar agung bagi saudara dan saya. Bagi kita semua yang percaya kepadanya. Pagi hari ini kita akan masuk di bagian yang pertama. Yesus adalah Raja yang memerintah. Saudara perhatikan ayat yang pertama tadi yang baru kita baca. Yahweh berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara-saudara, ayat yang kita baca ini berbicara tentang Bapa Yahweh yang berfirman kepada Yesus. Bapa berkata kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku.
Sebagai apa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga? Sebagai raja yang memerintah. Sekali lagi, sebagai raja yang memerintah. Kapan Bapa berfirman demikian kepada Yesus? Waktu Yesus naik ke surga. Kalau saudara belajar dari tradisi peperangan di masa yang lalu, seseorang yang telah mengalahkan musuhnya, maka kakinya akan berada di atas musuhnya yang sudah dikalahkan. Dan dia akan mendeklar, dia akan memproklamirkan, dia akan mengumumkan kepada semua musuh-musuhnya. Dan dia akan mengangkat pedangnya dan berkata victory, kemenangan. Semua pasukan yang mengikutinya akan berteriak dengan suara nyaring, victory, kemenangan. Saudara perhatikan ini. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga sebagai raja yang memerintah. Dan semua musuh-musuh Yesus sudah berada di bawah tumpuan kaki Yesus. Pertanyaan besarnya buat kita, lalu di mana posisi saudara dan saya? Mari kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 22 dan ayat yang ke-23. Ayat 22. Dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan telah memberikan Kristus kepada gereja sebagai kepala atas segala sesuatu. Ayat 23. Yang adalah tubuhnya, yakni kepenuhan dia yang memenuhi semuanya dalam segalanya. Ayat 22 mengatakan Yesus telah menundukkan segala sesuatu. Saya rindu kita katakan sama-sama segala sesuatu. 1, 2, 3. Segala sesuatu. Kutuk, maut, sakit penyakit, semua persoalan. Persoalan rumah tangga, persoalan keuangan saudara, bisnis saudara. Semuanya telah ditundukkan di bawah kaki Yesus. Saudara perhatikan ini. Yesus adalah kepala atas gerejanya. Saudara dan saya adalah tubuhnya. Sekali lagi saya mau saudara mengerti ini dengan benar. Dan saudara taruh di batin saudara. Bahwa Yesus adalah kepala. Saudara dan saya adalah tubuhnya. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Saya memberitahukan kabar baiknya kepada saudara-saudara. Yesus sudah mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan saya mau beritahukan kepada saudara. Hari ini semua musuh-musuh saudara sudah berada di bawah tumpuan kaki saudara. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya! Saya rindu kita sama-sama mendeklar ini. Yesus sudah mengalahkan semua musuh-musuhnya. Termasuk maut, musuh yang terakhir. Dan sekarang sudah berada di bawah tumpuan kaki Yesus, berada di bawah tumpuan kaki saudara. Saya mau kita mendeklar sama-sama ini. Kita katakan sama-sama, saudara ikut dengan saya nanti. Semua persoalanku, 1, 2, 3. Semua persoalanku sudah berada di bawah kakiku. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, bahwa segala sesuatu sudah berada di bawah tumpuan kaki Yesus, maka hari ini saya mendorong saudara untuk memiliki sikap mental Kristus di dalam hidup saudara. Bahwa saudara adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh Kristus menjadi lebih daripada pemenang. Katakan sama-sama, amin. Saudara bukan hanya menjadi orang-orang yang ditentukan oleh Kristus menjadi lebih daripada pemenang. Tetapi saudara adalah pribadi-pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini saudara datang, saudara punya persoalan. Saya nggak tahu persoalan saudara apa. Persoalan di keuangan saudara, di bisnis saudara, di pekerjaan saudara, atau apapun juga nama persoalan itu. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini Yesus berkata kepada saudara, jangan takut, jangan khawatir. Aku akan membawa semua kegagalanmu, aku akan membawa semua persoalanmu di bawah tumpuan kakimu. Kapan? Hari ini.
Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat ini tidak berkata engkau menyediakan perjamuan bagiku di saat lawan-lawanku sudah kukalahkan. Tidak. Atau ayat ini tidak mengatakan engkau sudah menyediakan perjamuan bagiku saat lawan-lawanku sudah tidak ada. Ayat ini tidak berkata demikian. Kalau saudara perhatikan perilaku orang-orang yang ada di luar, nanti setelah mereka menang, nanti setelah persoalan mereka selesai, barulah mereka buat celebration, barulah mereka buat pesta, barulah mereka makan-makan. Tetapi Yesus kita bukan demikian. Yesus berkata, aku Tuhan menyediakan bagimu perjamuan di hadapan musuh-musuhmu. Saudara, ini adalah bukti dan menjadi jaminan Tuhan bagi saudara. Bahwa sekalipun saudara masih dikelilingi oleh musuh-musuh saudara. Saudara masih dikelilingi oleh persoalan-persoalan saudara. Saudara masih dikelilingi oleh masalah-masalah yang membelit saudara. Saya mau katakan, Yesus berkata, aku yang memeliharamu. Aku yang akan menaungimu. Aku yang akan menjagamu. Aku yang akan memberkatimu. Sekarang aku katakan kepadamu, makan. Apa artinya makan? Makan berarti jangan takut, jangan khawatir, don't worry. Tinggallah tenang. Aku Tuhan yang akan memeliharamu, aku Tuhan yang akan menjagamu. Di saat saudara makan, di saat saudara tidak khawatir, di saat saudara tidak takut, di saat saudara tinggal tenang. Yesus berkata kepada saudara, Yesus berkata kepada saya, aku yang akan menyelesaikan persoalan-persoalanmu. Saudara, saya mau katakan kepada saudara di ibadah hari kenaikan Yesus Kristus pagi ini. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Sehingga sekalipun saudara masih dikelilingi oleh musuh-musuh saudara, persoalan-persoalan saudara. Tuhan berkata, makan. Jangan takut, jangan khawatir, aku ada. Aku menyertaimu. Saya rindu kita katakan sama-sama, makan. 1, 2, 3, makan. Jangan takut, jangan khawatir. Saudara, Yesus adalah Raja yang memerintah di dalam hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Dia memelihara hidup kita. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia melindungi kita. Dia memproteksi kehidupan kita. Dia memegang dan pegang kendali atas masa depan kita. Yesus adalah Raja yang memerintah di dalam hidup kita. Dan dia menjamin hidup saudara dan saya. Bahwa satu saat kita akan berjumpa dengan dia di dalam kekekalan dalam kerajaan surga. Yang kedua, Yesus adalah imam besar agung kita. Kita kembali di kitab Mazmur 110 ayat yang keempat. Yahweh telah bersumpah dan tidak akan membatalkannya. Engkau adalah imam yang kekal menurut peraturan Melkisedek. Saudara, Yesus naik ke surga, bukan hanya duduk di sebelah kanan sebagai raja yang memerintah, tetapi Yesus duduk sebagai imam besar agung bagi kita di dalam surga. Saudara perlu mengerti kebenaran ini. Dan kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan. Bahwa di surga, saudara dan saya, kita yang hadir hari ini, maupun rekan-rekan kita yang sedang menyaksikan live streaming ini, saudara dan saya punya seorang imam besar agung. Siapa namanya? Yesus. Ibrani 4 ayat 14 berkata seperti ini. Sekarang kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Putra Elohim. Marilah kita memegang teguh pengakuan kita. Untuk apa Yesus menjadi imam besar agung bagi kita di surga? 1 Yohanes 1 ayat 2b menjawabnya seperti ini. Kita memiliki pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus
yang benar. Yesus mati bagi saudara dan saya. Yesus bangkit bagi saudara dan saya. Yesus naik ke surga. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga sebagai imam besar agung dan sebagai pembela bagi saudara dan saya. Saya mau beritahukan kepada saudara-saudara, kalau saudara belajar dari firman Tuhan, iblis mendakwa saudara siang dan malam di hadapan Bapa di surga. Kesalahan-kesalahan yang saudara buat, dia mendakwa saudara dan saya di hadapan Bapa di surga. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, ada imam besar agung kita yang bernama Yesus yang menjadi pembela bagi kita di hadapan Bapa di surga. Bapa tidak melihat pelanggaran-pelanggaran saudara. Bapa tidak melihat kelemahan-kelemahan saudara. Bapa tidak melihat kesalahan-kesalahan saudara. Tetapi yang Bapa lihat adalah Yesus yang ada di dalam hidup saudara. Bapa melihat semua itu. Bapa melihat Yesus adalah imam besar agung. Yesus adalah pembela bagi saudara di hadapan Tuhan. Yesus telah mempersembahkan tubuhnya sekali untuk selama-lamanya. Untuk siapa Yesus mempersembahkan tubuhnya? Untuk saudara dan untuk saya. Saudara mau berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya! Saudara, kita ini miliknya Kristus. Saya rindu kita katakan sama saya milik Kristus. 1, 2, 3. Saya milik Kristus. Kalau saudara dan saya adalah miliknya Kristus, maka tidak ada yang dapat menjatuhkan saudara. Tidak ada yang dapat mendakwa hidup saudara. Tidak ada yang dapat mengintimidasi hidup saudara. Dan tidak ada seorang pun yang mampu merebut hidup saudara di tangan Yesus. Sebab dia menjamin hidup saudara, dia menjadi imam besar agung, dia menjadi pembela bagi saudara. Dia menjamin hidup saudara bahwa satu saat kita akan berjumpa dengan imam besar agung kita di surga. Yang kedua, Yesus adalah imam besar agung bagi kita dan menjadi pembela bagi kita di surga. Ayat yang terakhir yang saya mau bacakan kepada saudara. Kita kembali di Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, perhatikan baik ini. Yesus naik ke surga. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga sebagai raja yang memerintah. Yang berkuasa. Memelihara hidup saudara. Menjamin hidup saudara dan saya. Yesus bukan hanya raja yang memerintah. Tapi Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga sebagai imam besar agung bagi kita. Menjadi pendoa syafaat, menjadi pembela bagi kita di hadapan Bapa di surga. Dan saya mau beritahu kepada saudara-saudara, Yesus menjamin hidup saudara dan saya. Bahwa di tempat di mana Yesus berada, satu hari, satu saat, saudara dan saya akan ada di sana. Di mana? Di surga. Dua hal sudah kita dengarkan, Yesus adalah raja yang memerintah. Yesus adalah imam besar agung bagi kita. Dia menjamin hidup saudara dan saya. Bahwa satu hari kelak, saudara kita semua yang hadir pagi hari ini, maupun teman-teman kita yang sedang menyaksikan live streaming ini. Satu hari kelak, kita akan berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya! Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami sudah dengarkan sangat sederhana. Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Engkau memberi jaminan kepada kami. Engkau sebagai raja yang memerintah. Engkau juga sebagai imam besar agung yang menjadi pembela bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa satu saat kami akan berjumpa dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Berkati semua umat-Mu Tuhan yang hadir baik pagi hari ini maupun yang sedang menyaksikan live streaming ini. Diberkati hidup mereka, diberkati keluarga mereka,
diberkati pekerjaan mereka, diberkati bisnis mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati iman mereka, diberkati masa depan mereka. Dalam Kristus Yesus Tuhan, diberkati, kita katakan sama-sama, amin, haleluya.